Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Windiana. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri bersama rekan saya yang bernama Citra Puspitasari dan Andika Pratama. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adapun pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikannya kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk keadaan pendapatan nasional. Dan konsep pertumbuhan ekonomi. Pertama, sisi permintaan. Sisi permintaan, meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan konsumsi, meningkatnya pendapatan. Dilihat dari sisi penawaran, yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan. Sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, sisi permintaan adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena PN yang terdiri atas permintaan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah meningkat. 2. Sisi penawaran. Pertumbuhan output disebabkan oleh peningkatan volume dari faktor produksi, tenaga kerja, modal, tanah, dan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Puspitasari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi beberapa teori. Pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Werner Sombart tahun 1863 sampai 1947 menyatakan pertumbuhan ekonomi mulai dari masa perekonomian tertutup, kemudian masa kerajinan dan pertukangan, lalu masa kapitalis. Menurut Friedrich Ries tahun 1789 sampai 1846 menyatakan pertumbuhan ekonomi mulai dari masa berburu dan pengembaraan, kemudian masa peternakan dan bertani, lalu masa bertani dan kerajinan, kemudian masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Menurut Karl Bacher tahun 1847 sampai 1930 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai dari masa rumah tangga tertutup, lalu rumah tangga kota, lalu rumah tangga bangsa, dan kemudian rumah tangga dunia. Menurut Walt Whitman Rostow tahun 1916 sampai 1979 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai dari masyarakat tradisional, lalu masyarakat pra-kondisi, periode lepas landas, lalu periode lepas landas, kemudian gerakan menuju kedewasaan, dan kemudian tingkat konsumsi tinggi. Kedua, teori pertumbuhan ekonomi klasik non-klasik. Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Menurut David Ricardo menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai ada 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Robert Solow menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi, modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Harold Domar menyatakan modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor pertumbuhan ekonomi ada 5. Pertama, sumber daya manusia. Kedua, sumber daya alam. Ketiga, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, budaya. Dan kelima, sumber daya modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Pratama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Indikator penting dalam analisis ekonomi makro. Pertama, produk domestik bruto atau PDB.
pendapatan nasional, pendapatan per kapita, nilai tambah, kontribusi sektor, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah uang beredar, debt service ratio, nilai tukar perdagangan, tingkat pengangguran, tingkat kesenjangan, dan incremental capital output ratio. Perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi merupakan perubahan rangkaian komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian yang disebabkan karena adanya suatu proses pembangunan yang cukup lama dan telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Faktor perubahan struktur ekonomi. Yang pertama, penawaran agregat. Yang kedua, permintaan agregat. Yang ketiga, permintaan dan penawaran agregat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya struktur ekonomi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan. Yang kedua, adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga, kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan. Yang kelima, ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi. Yang keenam, kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus. Yang ketujuh, adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah. Dan yang kedelapan, terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor impor.